Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi bacaan tentang karakteristik umum penonton anak-anak, yakni anak-anak itu punya kemampuan berpikir logis. Pembahasan ini bisa dijadikan pertimbangan utama ya saat memulai proyek penciptaan pertunjukan untuk anak-anak, dongeng, dan lain-lain. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam konteks teater untuk anak-anak, pernyataan anak-anak itu logis ini mengacu pada kemampuan mereka untuk berpikir kritis, membuat koneksi, relasi, dan memahami hubungan sebab akibat. Kenapa demikian? Pertama adalah karena anak-anak ini memiliki perkembangan kognitif ya. Anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan kognitif di mana mereka memperoleh keterampilan berpikir logis. Saat mereka tumbuh, kemampuan mereka untuk bernalar, menganalisis, dan membuat koneksi logis ini semakin meningkat. Di teater, anak-anak terlibat ya ketika dalam mendongeng, mengikuti narasi, dan memahami urutan peristiwa, menampilkan kemampuan berpikir logis mereka. Lalu yang kedua adalah pemecahan masalah. Teater ini sering menghadirkan tokoh atau karakter yang menghadapi tantangan atau konflik yang membutuhkan pemecahan masalah. Nah, anak-anak secara alami ini terangsang terlibat dengan situasi itu ya. Lalu kemudian mereka menganalisis masalah, mempertimbangkan pilihan yang berbeda, dan membuat keputusan logis. Mereka menerapkan kemampuan kognitifnya untuk memahami alur atau plot, ya, motivasi tokoh, dan penyelesaian dari konfliknya. Yang ketiga adalah sebab dan akibat, ya, atau kausalitas. Anak-anak menunjukkan pemahaman tentang hubungan kausalitas, ya, atau sebab akibat. Di teater, mereka dapat mengamati dan menafsirkan konsekuensi dari tindakan dan peristiwa dari tokoh-tokohnya ya di dalam cerita. Mereka menghubungkan tindakan dengan hasil mereka, ya, menyadari bahwa pilihan tertentu ini mengarah pada konsekuensi tertentu. Pemikiran logis ini membantu mereka memahami narasi dan pengembangan watak tokohnya. Yang keempat adalah urutan dan pola. Anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk mengidentifikasi pola dan urutan. Di teater, mereka dapat mengikuti perkembangan adegan, memahami alur peristiwa, dan mengantisipasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pemikiran logis mereka memungkinkan mereka untuk memahami struktur dan organisasi pertunjukan, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Yang kelima adalah menganalisis tokoh dan tema. Anak-anak ini dapat menganalisis sifat, motivasi, dan emosi dari tokoh-tokohnya. Mereka mengamati tindakan dan perilaku tokoh ya, membuat hubungan logis antara pilihan dan kepribadian mereka. Selain itu, mereka dapat memahami tema dan pesan mendasar yang disampaikan melalui drama yang ditontonnya. Ya. Lalu mereka juga bisa menunjukkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan logis. Secara umum, bahwa anak-anak itu logis menekankan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami aspek-aspek logis dari teater ya. Perkembangan kognitif mereka, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk memahami hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat berkontribusi pada
keterlibatan mereka dengan cerita, dengan narasi, dengan tokohnya, dan tema yang disajikan dalam pertunjukan teater untuk anak-anak. Pendekatan logis mereka berarti bahwa anak-anak ini menyukai cerita dengan awal, tengah, dan akhir yang tidak selalu perlu melakukan urutannya seperti itu ya, yang konvensional, yang tradisional. Penggunaan flashback ini bisa juga dipahami oleh anak-anak, asalkan dilakukan dengan jelas. Tidak seperti orang dewasa, anak-anak memang menyukai semua hal yang longgar, yang diikat di bagian akhir, dan resolusi yang memuaskan. Mereka tidak suka terlalu banyak subplot ya, yang menyimpang dari jalur utama cerita. Demikianlah pembahasan singkat tentang karakteristik umum penonton anak, yakni anak-anak punya kemampuan berpikir logis. Di video berikutnya, saya akan membahas karakteristik umum penonton anak lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.